Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab 1 tentang pendahuluan. Seperti yang sebelumnya, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat ide dan membuat outline. Baik, yang pertama dalam bab 1 yang akan kita bahas ini adalah bahwasanya bab 1 itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah jika diperlukan, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Nah, latar belakang itu sengaja ditandai bold karena yang menjadi hal penting di dalam bab 1 itu adalah latar belakang. Dikarenakan latar belakang ini akan menjadi pondasi dan landasan yang berisi tentang hal-hal mengapa kemudian kita mengangkat tema tersebut, mengapa kemudian kita mengangkat permasalahan tersebut sebagai topik dalam tulisan kita. Baik. Bagian pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut, ya, latar belakang, berisi gambaran umum mengenai topik yang diangkat serta alasan memilih topik permasalahan menjadi karya tulis. Perumusan masalah berisi uraian tentang inti permasalahan yang akan ditelaah dan tujuan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan tersebut. Nah, selanjutnya baik, ini secara rinci tentang latar belakang, di mana jenis-jenis penelitian, melakukan ulang untuk validasi, melakukan pengulangan untuk modifikasi, melakukan komparasi, membuat inovasi, serta melakukan pengembangan. Jadi inilah jenis-jenis penelitian. Nah, di mana dalam latar belakang itu teman-teman semua, cara yang paling mudah ketika kita ingin membuat latar belakang itu adalah terdiri dari 3 komponen ini. Yang pertama adalah pendahuluan, masalah, dan solusi dengan struktur piramida terbalik. Nah, langkah-langkah kita untuk membuat latar belakang, yang pertama adalah buat kerangka berpikir, seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu membuat outline. Yang kedua, mulai dari hal yang umum. Yang ketiga, mengerucut menjadi semakin spesifik, seperti contohnya adalah piramida terbalik ini. Kemudian munculkan masalah yang ditemui, kaitkan dengan penelitian terdahulu, temukan research gap. Research gap ini adalah ketika terjadi selisih atau ketika terjadi kesenjangan antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian yang terakhir adalah ungkapkan ide atau temuan dan solusi kita. Baik, kita lanjut. Nah, begini. Di dalam latar belakang itu yang perlu kita jelaskan adalah kondisi saat ini tentang masalah, yaitu fakta yang terjadi. Dan kemudian kita jelaskan kondisi apa yang seharusnya terjadi. Artinya disinilah kemudian adanya gap. Nah, jelaskan apa yang akan terjadi jika kondisi yang ideal tidak dipenuhi. Masukkan ide Anda untuk mencapai kondisi ideal tersebut. Nah, begini adalah step-step di dalam latar belakang. Yang kedua, tadi rumusan masalah. Nah, kita harus mengetahui bahwa indikator masalah itu penting untuk mengetahui apakah kemudian masalah itu patut kita jadikan sebagai topik. Yang pertama, cukup penting dan menarik minat untuk diselidiki dan dibahas. Masih ada dalam jangkauan penulis, artinya kita harus punya kapasitas untuk membahas hal tersebut. Yang ketiga, belum terpecahkan seluruhnya atau sebagian. Nah, ini bisa menjadi sumber alternatif kita untuk bisa membahas hal yang sama, tapi pada bagian-bagian yang memang belum bisa terpecahkan. Kemudian mengungkapkan masalah dengan bahasa yang ringkas. Oke, jadi mengungkapkan masalah dengan bahasa yang ringkas, harus orisinil atau aktual, harus bernilai, menyangkut kepentingan umum dan kebutuhan vital. Begitu aja indikator masalah. Dan selanjutnya adalah ketika kita sudah merumuskan indikator masalah, maka selanjutnya kita merumuskan masalah. Di mana rumusan masalah itu ciri-cirinya adalah berbentuk pertanyaan. Tidak boleh berupa pertanyaan, nilai, atau etika. Hendaknya jelas dan padat. Hindari yang terlalu umum, sempit, ataupun argumentatif menjadi dasar untuk menghasilkan judul serta perumusan masalah bukan judul. Jadi rumusan masalah bukan judul dan judul juga bukan rumusan masalah. Namun judul itu akan dibahas dalam bentuk pembahasan yang dimana pembahasan nanti itu bersumber dari rumusan masalah yang kita buat dan itu yang akan kita jawab di bab pembahasan. Baik. Jadi begini, perumusan masalah, kita lihat di sini, rumuskan masalah penulisan setajam dan sejelas mungkin. Dapat berbentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan, sehingga itulah perumusan masalah. Perumusan masalah itu kemudian dispesifikan, di mana dari rumusan masalah diharapkan dapat disusun atau ditemukan kerangka berpikir untuk pendekatan penulisan selanjutnya. Nah, begini, masalah, sikap anak yang kurang tepat terhadap lingkungan sosialnya, maka solusinya apa?
Anak lebih memahami lingkungan sosialnya. Ini adalah hal yang ingin kita capai. Artinya adalah gap di sini. Sehingga solusinya seperti ini. Nah, masalahnya tadi adalah sikap anak yang kurang tepat terhadap lingkungan sosialnya. Sedangkan anak lebih memahami lingkungan sosialnya. Sehingga solusi yang kita berikan adalah pertunjukan teater boneka. Nah, solusi dalam bentuk ini kemudian kita cover atau kita rubah ke dalam bentuk judul. Sehingga pertunjukan teater boneka sebagai sarana untuk meningkatkan proses belajar kognisi sosial pada usia awal masa anak-anak. Jadi seperti itu di latar belakang. Contoh perumusan masalah, bagaimana mencari sumber dana yang tepat untuk pembiayaan pendidikan. Ini adalah perumusan masalah. Kemudian kita perbaiki bagaimana mencari sumber dana dengan memberdayakan aset intelektual untuk pembiayaan pendidikan. Artinya ketika kita membuat rumusan masalah, kita harus mencantumkan hal apa yang menjadi wadah atau medium kita untuk mencapai atau menutup gap tersebut. Di sini masalahnya adalah mencari sumber dana. Caranya seperti apa? Yaitu memberdayakan aset. Maka kemudian bagaimana caranya? Itulah kemudian menjadi perumusan masalah kita. Oke, baik, tugas kita adalah buatlah bab 1 dengan topik seperti apa yang teman-teman mau. Silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.